Mungkin aku tidak perlu bersusah payah mengatakan apa yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Sebuah peristiwa yang akan masuk dalam buku sejarah dan mungkin akan disandingkan dengan peristiwa revolusi Perancis karena dampaknya yang sama besarnya. Namun bedanya, peristiwa yang satu ini hanya disebabkan oleh satu makhluk hidup super kecil dan semua manusia di seluruh dunia bersatu untuk mengalahkannya. Bagi yang dari masa depan, aku beritahu bahwa peristiwa tersebut bernama pandemi COVID-19. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif. Setiap orang mengharapkan sebuah perubahan, namun tidak ada yang pernah siap dengan perubahan itu sendiri. Namaku Andrian Suwandi, biasa dipanggil Ian. Aku dan miliaran orang lainnya merupakan saksi mata dari pandemi ini. Atau bisa dibilang, kami adalah saksi dari salah satu revolusi terbesar di abad ke-21. Mengapa demikian? Karena kami dipaksa untuk terjun ke dalam kehidupan normal yang baru, atau bahasa kerennya new normal. Aku memang mengharapkan sebuah perubahan pada rutinitasku yang membosankan. Akan tetapi, dihadapkan pada suatu standar normal yang baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, khususnya bagiku yang seorang pelajar. Mengubah kebiasaan dari yang semula sekolah tatap muka menjadi sekolah daring sangatlah sulit. Kami para pelajar dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Belum lagi ancaman learning loss yang selalu membayangi. Pada awalnya, aku tidak peduli dengan semua hal itu. Aku mengikuti sekolah daring hanya untuk sekedar formalitas. Tidak peduli apakah aku paham dengan pelajaran atau tidak. Toh teman-temanku juga banyak yang begitu. Akan tetapi, lama-kelamaan aku malah merasa gelisah. Lalu pada suatu titik, aku menyadari bahwa yang sudah kulakukan itu keliru. Aku tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan masa depanku. Akhirnya aku bertekad untuk serius menjalani kehidupan sekolah normal yang baru. Jika aku tidak berubah, maka aku akan tertinggal oleh zaman yang terus berubah. Aku mulai fokus saat guru menerangkan, berusaha mengejar ketertinggalanku dalam memahami beberapa mata pelajaran dan menentukan targetku untuk masa depan. Aku jadi teringat apa yang Yuval Noah Harari katakan pada bukunya yang berjudul Sapiens. Ketika kita membicarakan revolusi modern, kita cenderung memikirkan tentang tahun 1789, revolusi Perancis, tahun 1848, revolusi liberal, atau tahun 1917, revolusi Rusia. Namun faktanya, sekarang setiap tahun bersifat revolusioner. Jika demikian kenyataannya, maka pandemi ini hanyalah satu dari sekian banyaknya revolusi yang telah dan akan terjadi. Dan hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu beradaptasi. Ini ceritaku. Bagaimana denganmu?